Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran manajemen basis data. Selanjutnya masih di database system architecture, kita akan membahas terkait data servers. Nah, kalau server system architecture kan sebelumnya sudah dibagi menjadi dua ya, transaction servers. Jadi kliennya meminta request terhadap suatu transaksi, dilakukan di server, lalu nanti dikirimkan kembali ke klien hasil dari transaksinya. Lalu yang sekarang kita pelajari adalah data servers. Dan data server ini intinya adalah ketika misalnya ada klien, dia akan memintanya kepada servers itu adalah akses terhadap datanya, jadi objeknya yang diminta nih ya. Gitu. Nah, ini digunakan untuk yang memang high speed LAN. Jadi koneksi antara klien sama servernya cepat nih, karena kan yang dikirimkan adalah objeknya gitu ya. Sehingga kliennya ini harus punya processing power yang sama kuatnya dengan server gitu. Karena task yang akan dieksekusinya itu akan dilakukan di klien, bukan di server. Oke, nanti datanya akan dikirimkan kembali oleh klien setelah prosesnya sudah dilakukan. Jadi kalau yang tadi kan dilakukan di server, kirimkan ke klien. Kalau ini dia minta data nih, maka klien minta ke server data, minta objek dong. Maka objeknya ini akan dikirim ke klien. Klien di sini yang akan memproses. Kalau sudah selesai prosesnya, maka dia akan kirimkan kembali ke server. Gitu. Oke, ini makanya arsitektur di kliennya juga harus full back-end functionality. Harus ada back-end functionality-nya. Oke. Ini banyak digunakan di Object Oriented Database System. Nah, ini ada beberapa isu terkait data servers. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah page shipping atau item shipping. Nah, ini terkait dengan besarnya data ya. Kalau page shipping itu kan page itu quarse, jadi masih mentah ya, datanya pasti lebih besar daripada item shipping. Item shipping itu objeknya bisa bentuknya tuple gitu ya, atau relation, seperti itu. Nah, masalahnya kalau kita kirimkan yang bentuknya objek, ini item shipping, ini disebutnya item, ini tentu mungkin sebenarnya yang dikirimkan lebih sedikit, sehingga lebih kecil resource-nya, tapi akan lebih banyak message-nya. Jadi hubungan antara klien dan servernya mungkin harus beberapa kali nih, karena banyak yang harus dikirimkan. Nah, oleh karena itu ada namanya yang prefetching. Prefetching ini jadi menyimpan data sebelum diminta. Nih udah siap-siap dulu. Nah, ini biasanya bentuknya adalah nanti page-nya ini akan di-prefetching terlebih dahulu. Jadi disimpannya secara page. Jadi page-nya udah disimpan terlebih dahulu sebelum diminta. Karena ketika kita meminta sebuah objek, itu mungkin saja nanti akan dibutuhkan objek lain yang related terhadap dirinya. Jadi udah disiapin terlebih dahulu. Lalu ada konsep yang locking. Locking ini, jadi ketika kita merequest item, itu misalnya kita mintanya bentuknya adalah page shipping, maka kan dia akan misalnya ini page shippingnya, ini page-nya, ini klien, ini server, ini klien gitu ya. Si klien minta page shipping ini, dikirimin ini. Maka si page shipping ini akan dimiliki oleh klien. Dan ini kalau dia sudah punya key terhadap page ini, maka keseluruhan data di sini akan menjadi di-lock oleh dia, akan di-lock oleh dia. Nah, tapi mungkin saja kan ini page isinya banyak. Ini ada beberapa hal yang tidak digunakan. Misalnya satu page ini isinya ada 50 objek. Yang dia pakai hanya 30. Nah, ini yang 20-nya lagi nganggur, semuanya nggak dipakai. Maka si server ini bisa melakukan namanya de-escalated. Jadi dia meminta balik lock-nya terhadap suatu item. Harus dikembalikan supaya nanti yang data-data yang nganggur ini siapa tahu ada klien lain yang minta, itu bisa dikasihkan ke yang lain. Nah, itu adalah de-escalated. Nah, lalu isu selanjutnya adalah data casing. Nah, data ini bisa disimpan. Jadi kan tadi ada klien, ada server gitu ya, lalu kliennya mengakses data. Nah, datanya ini bisa disimpan di case gitu ya, di klien. Nah, tapi kan dia harus ngecek bahwa datanya ini up to date sebelum menggunakan atau case coherency. Gimana caranya? Bisa dicek ketika dia mau akses data ini, kan dia mau ini nih, request dulu, saya lognya. Saya mau pakai data ini, jadi request lognya. Sambil merequest log, dia sekalian ngecek apakah datanya ini up to date atau enggak. Kalau up to date, dia bisa langsung gunakan. Nah, selanjutnya selain dia bisa mengcase data, dia juga bisa mengcase lognya. Jadi, dia bisa log secara locally without tanpa ngehubungin si
server lagi bahwa saya akan saya akan menggunakan data ini. Jadi saya minta lognya gitu. Nah, nanti server ini dia tapi harus punya kemampuan untuk mendeteksi mana sih yang melakukan logging secara locally gitu ya, log casing itu siapa aja. Sehingga dia bisa melakukan callbacks. Callbacks ini adalah kalau nanti server menemukan ada konflik log request, misalnya ternyata dia melakukan log di data ini nih, log casing terhadap data ini. Tapi ternyata data ini juga mau digunakan oleh clients lain. Nah, dia bisa memanggil si lognya itu untuk dikembalikan karena akan digunakan untuk klien lain gitu. Jadi mirip seperti di escalation. Oke, sekian terkait data servers. Kita sampai ketemu di segmen selanjutnya. Sampai jumpa.